Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lams Intuitions. Kita mau pick a card lagi, kita mau pilih kartu lagi, kita memilih di sini ya, di antara dua pilihan teman-teman. Pertanyaannya kali ini, dia yang akan membuka hatimu yang sudah tertutup dengan cinta, dengan yang namanya cinta ya. Ini pembacaannya, judulnya kali ini, temanya kali ini khususnya bagi kamu yang memang sudah tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Tapi kalau kamu sudah punya hubungan cinta dengan seseorang, atau bahkan kamu sudah berkeluarga, terus kamu penasaran isi dari videonya, ya nggak apa-apa ya teman-teman, bebas-bebas saja. Oke, pilihan satu atau pilihan kedua, mana yang paling memanggil hati kecilmu? Mana yang paling memanggil hati kecilmu di antara kedua pilihan ini? Pilihan satu ataukah pilihan kedua? Ciri-ciri dia yang akan membuka hatimu yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta. Oke, pilihan satu. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan satu. Ini penandanya. Ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta. Mungkin kamu punya kisah cinta yang kandas di belakang sana, sangat menyakitkan, jadi kamu sudah tidak percaya lagi sama cinta, atau kamu belum siap lagi untuk membuka hati ya teman-teman. Ini kita mau cari tahu dia yang akan membuka hatimu yang sudah tertutup itu seperti apa, kurang lebih ciri-cirinya ya teman-teman. Tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemana-kah? Lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin kah? Bebas teman-teman ya. Ini fun reading, tujuannya untuk hiburan. Ini collective reading, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu ya. Kalau memang gak cocok sama sekali, atau bahkan kamu tidak nyaman dengan cara aku membacakan hasil readingan kamu, jangan dipaksa teman-teman, tinggalkan saja ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Diaminkan saja segala hal yang baiknya teman-teman. Sekali lagi ya, aku harus berulang kali disclaimer karena ada saja komentar-komentar yang memang dia sebenarnya kurang nyaman dengan cara aku membacakan readingannya, tapi dia kok tetap balik lagi dan lebih sering meninggalkan komentar-komentar yang kurang baik ya. Sekali lagi disclaimer, ini collective reading, bisa cocok bisa tidak sama kamu ya teman-teman. Kalau nggak nyaman dengan cara aku membacakannya, hasil readingan kamu, tinggalkan saja, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Oke, pilihan satu, kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup itu ya. Oke, ciri-cirinya dia yang akan membuka hati kamu yang tertutup dengan yang namanya cinta ya. Mungkin kamu bisa berencana bahwa kamu tidak ingin punya hubungan cinta lagi, tidak ingin atau belum siap membuka hati kamu dengan lawan jenis, apalagi kalau itu ada sangkut pautnya dengan hubungan percintaan, romansa dengan seseorang. Itu kan rencana kamu sebagai manusia, tapi kadang-kadang semesta berkata lain ya. Justru ketika kamu tidak mengharapkan apapun dalam hal cinta, dalam hal apapun lah ya, dalam hal cinta, karir, uang, segala macam, tapi di sini kita fokusnya cinta ya. Justru ketika kamu tidak berekspektasi atau tidak mengharapkan hubungan cinta dengan siapapun, semesta menghadirkan orang itu untuk kamu ya. Kita cari tahu ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu yang tertutup dengan yang namanya cinta. Oke, pilihan satu, universe please. Oke, ciri-ciri dia yang akan membuka hatimu yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta ya. Di sini ada Knight of Swords. Oke, ciri-cirinya dia yang akan membuka hatimu yang sudah tertutup itu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada King of Wands. Oke, orang yang sangat menarik nih teman-teman ya. Sekali lagi tidak terikat gender ya, laki-laki atau perempuankah kamu, bebas. Five of Swords. Dia sudah memperhatikan kamu ya teman-teman dari jauh. Sudah cukup lama dia memperhatikan kamu nih sebenarnya. Tinggal tunggu waktunya aja nih. Oke, di sini ada Three of Cups, seperti yang aku jelaskan, kamu sudah kenal sama orang ini. Dan ada ya Three of Wands. Oke, aku rapiin dulu kartunya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ya, Aries cukup kuat di sini ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang akan datang. Ya, teman-teman ya. Ini jelas orang ini sudah cukup lama memperhatikan kamu. Dari Three of Wands. Sebagian dari kamu ini ada LDR sama orang ini. Ya, ada di lingkungan pertemanan kamu, atau memang dia
ya kamu intinya kamu kenal sama orang ini, entah kamu kenal dari saudara kamu, dari kakak adik kamu, atau dari teman-teman kamu, atau kamu bahkan ada di circle pertemanan yang sama, di pergaulan kamu, atau ini di tempat kerjaan kamu, atau rekan bisnis kamu. Intinya kamu sudah cukup lama kenal sama orang ini, ya. Bahkan beberapa dari kamu sudah sering untuk hang out sama orang ini, ya. Tapi kamu kalau hang out sama orang ini tidak hanya berdua saja, karena kamu ada di circle pertemanan yang sama, dari Three of Cups, teman-teman. Bahkan kamu tidak akan menyangka kalau orang ini punya hati sama kamu. Tapi kenapa dia masih menutup diri, belum bisa jujur sama kamu? Sebenarnya orangnya sangat jujur, teman-teman, sangat apa adanya, dari King of Wands, ya. Apalagi di sini juga ada Knight of Swords. Kenapa dia belum speak up sama kamu, belum menyatakan rasanya sama kamu, masih memperhatikan kamu, ya, melalui sosial media, mungkin bertanya-tanya tentang kamu ini melalui pertemanan kalian, gitu ya. Intinya dia mencari tahu tentang kamu ini cukup lama. Mungkin karena dia tahu luka hati yang pernah kamu alami di belakang sana. Mungkin juga dia tahu kalau kamu nih lagi belum siap membuka hati dengan cinta yang baru, gitu ya. Mungkin juga dia tahu kalau kamu ini masih belum healing, masih belum sembuh dari luka hati kamu yang lama. Intinya dia tahu tentang kamu, ya, terutama kegagalan yang pernah kamu alami di belakang sana. Orang ini sudah cukup lama spying kamu, ya, memata-matai kamu, teman-teman, ya. Banyak dari kamu ini sudah cukup kenal sama orang ini, tapi kamu tidak punya ekspektasi cinta sama orang ini. Nyaman-nyaman, tapi sebatas teman. Bahkan kamu tidak menyangka kalau orang ini punya rasa peduli sama kamu, ya, teman-teman. Ini tinggal diambil yang cocoknya, ya, teman-teman, ya. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Mungkin pembacaannya bukan untuk kamu, atau mungkin Lance Intuitions tidak satu vibrasi sama kamu. Cari pembaca lain, tarot reading yang lain, tarot reader yang lain yang memang satu vibrasi sama kamu, teman-teman. Jangan paksakan kalau memang nggak cocok. Daripada kamu memberikan komentar-komentar yang menyakitkan, memberikan energi-energi negatif, ya, teman-teman, lebih baik tinggalkan saja kalau nggak cocok, ya. Oke. Orang ini sangat percaya diri sebenarnya, sangat menarik kalau aku lihat dari King of Wands dan ada Knight of Swords. Ini orang yang sangat percaya diri sebenarnya, cuman dia memang mungkin karena dia punya perasaan yang begitu dalam sama kamu, mungkin juga karena dia tahu pengalaman masa lalu kamu yang kurang nyaman dalam hal cinta, jadi dia tidak mau seterus terang itu, atau menurut dia belum waktunya. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Apalagi kalau di sini ada LDR. Itu membuat dia jadi semakin ragu-ragu untuk menyatakan cintanya sama kamu. Tapi cepat atau lambat dia sudah meyakinkan hatinya nih sebenarnya dari Three of Wands. Sebenarnya dia sudah meyakinkan hatinya untuk datang ke kamu. Cepat atau lambat dia akan datang. Ini istilahnya, ya, teman-teman. Istilahnya tinggal tunggu waktu aja dia datang sih. Ketika dia datang, dia akan penuh dengan keyakinan. Ya, yakin kalau dia ingin mendapatkan kamu, yakin kalau dia ingin berjuang mendapatkan kamu, berjuang mempertahankan kamu dalam hubungan cinta kamu nanti, ya. Pokoknya berjuang untuk kamu lah, meyakinkan kamu bahwa dia tuh tidak seperti kisah cinta kamu yang lalu, gitu, seperti itu. Meyakinkan kamu bahwa dia sayang sama kamu, dia ingin memiliki kamu. Di sini ada King of Wands. Orangnya sangat menarik secara fisik, punya pekerjaan yang sangat baik, karir yang sangat mapan, ya, sangat mandiri nih secara finansial, teman-teman, ya. Dia banyak yang suka sebenarnya dari King of Wands, teman-teman, ya. Lawan jenis sih banyak yang suka karena orangnya menarik, dia punya uang yang banyak, ya, siapa sih yang nggak suka, teman-teman, ya. Cuman, dan sejujur-jujurnya dari King of Wands aku merasakan kalau dia tidak terlalu suka dengan seseorang. Ya, orang ini suka sekali tebar pesona, ya. Orang ini kalau memang belum bisa memantapkan hatinya kepada siapa, dia akan memilih seseorang untuk pasangannya dia. Ya, apalagi kalau dia merasa dia single nih, gitu, ya, teman-teman, dia bakalan menjalani sama siapapun yang dia inginkan. Ya, dia suka tebar pesona, dia suka pendekatan sama siapapun kalau dia lagi single, gitu, ya, teman-teman, ya. Ya, menarik, teman-teman, secara fisik. Suka berbusana yang bagus. Mungkin memang dia suka berbusana yang bagus, ya, atau memang ini tuntutan pekerjaannya dia, teman-teman, ya. Di sini ada Five of Swords. Tanpa kamu sadari, orang ini tahu loh ketika kamu lagi galau, ya. Padahal kamu belum tentu galau tentang cinta, tapi bisa saja apapun yang kamu gelisahkan, apa yang kamu sedih, apa yang kamu galauin itu, apapun, ya, dia tahu ketika kamu lagi nggak enak hati. Dia memperhatikan kamu dari jauh, teman-teman, ya. Di sini ada Five of Swords, ada Three of Wands.
Tapi ketika kamu lagi gelisah, dia tidak berani mendekati kamu. Mungkin takut kamu salah paham atau bagaimana gitu ya teman-teman. Dia hanya cukup mencari tahu melalui pertemanan kalian. Dia suka sekali melihat sosial media kamu. Dia kalau rindu sama kamu, dia suka memperhatikan foto kamu gitu. Di sini beberapa ada yang LDR ya teman-teman ya. Entah kamu yang memang bekerja di luar kota atau luar negeri, entah dia ya. Tapi ketika dia merasa nanti waktunya sudah tepat untuk mengatakan perasaannya sama kamu, dia bakalan jujur banget teman-teman. Bakalan jujur banget. Dia bakalan jujur dari kapan dia memperhatikan kamu, dari kapan dia memanifestasikan kamu. Di sini ada manifestasi ya, ada doa. Dia sering berdoa untuk perasaannya dia ke kamu apakah tepat gitu ya. Dia sering berdoa supaya nanti ketika dia datang ke kamu tidak ada penolakan. Ya gitulah, berdoa yang terbaik untuk hubungan dia sama kamu gitu. Atau mungkin dia berdoa supaya ya kalian ini jodoh gitu. Doa-doa yang baik teman-teman ya. Oke, dari King of Wands di sini, beberapa dari kamu, dia yang akan membuka hati kamu yang tertutup dengan yang namanya cinta. Ini dia memiliki kemampuan spiritual dan supranatural teman-teman. Orang ini sangat sangat intuitif sekali ya. Bahkan ketika dia lagi sedih ya, orang ini teman-teman, ketika dia lagi gelisah, galau, sedih, bahkan dia marah gitu ya. Karena ini cukup emosional ya orangnya. Dari King of Wands aku merasakan orang ini pemarah, cukup pemarah gitu, emosional sekali. Justru ketika dia dalam keadaan punya negatif energi gitu, dia selalu mencurahkan isi hatinya kepada spirit guides-nya dia. Dia mampu berkomunikasi dengan spirit guides-nya dia. Dia mampu merasakan kehadiran spirit guides-nya dia teman-teman. Ya intinya dia mengerti lah tentang spiritual dan supranatural. Bahkan mungkin itu profesinya dia teman-teman. Kalau secara fisik aku lihat hanya sedikit. Ini orangnya sangat aktif, pekerja keras banget. Orangnya nggak bisa diem. Cenderung tipikal orang yang nggak suka bekerja di suatu ruangan. Orang lapangan gitu. Ya jarang banget dia di dalam ruangan gitu, jarang banget teman-teman ya. Orang ini lebih suka kerja di luar ruangan gitu. Ya, suka sekali mewarnai rambutnya. Ya, mungkin itu memang hobinya dia. Orangnya bosenan gitu, ingin selalu berganti-ganti penampilan, atau memang tuntutan pekerjaannya dia memang dia harus kelihatan menarik, cantik, ganteng, seksi gitu teman-teman ya. Orang ini suka olahraga. Ya, orang ini sangat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Orang ini suka olahraga. Dari olahraga yang simple, murah, sederhana sampai olahraga yang berat, mahal gitu. Intinya orang ini selalu menyempatkan waktunya untuk berolahraga di sela-sela kesibukannya dia. Ini orang yang sangat sibuk teman-teman, orang yang nggak bisa diem ya. Dia yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta ini. Orangnya nggak bisa diem, hobinya banyak, temannya banyak. Ketika dia ada waktu liburan, waktu senggang, itu juga dia tidak pergunakan itu untuk benar-benar istirahat ya. Mungkin dia ngumpul sama keluarganya, ngumpul sama teman-temannya. Ini orang yang suka sekali hang out ya, banyak temennya nih, sangat menyenangkan orangnya. Menurut teman-temannya orang ini sangat seru, nggak ramai kalau nggak ada orang ini gitu ya. Ketika dia ada waktu luang, jarang dia pergunakan untuk benar-benar istirahat, diem di rumah tuh jarang. Dia suka sekali bersosialisasi, entah sama keluarganya dia berkumpul, sama teman-temannya dia, atau bahkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya dia. Dia suka bertanam, ada aja yang dia kerjain teman-teman. Dia punya hobi banyak, bahkan dari hobinya itu dia bisa menghasilkan uang ya. Ini intuisinya sangat tajam teman-teman. Jadi jangan harap bisa berbohong sama orang ini ya, siapapun ya. Entah kamu nanti sebagai pasangannya, entah orang tuanya, teman-temannya, jarang yang bisa berbohong sama orang ini teman-teman ya. Oke, di sini stay optimistic about your love life. Teman-teman optimis aja dengan kehidupan cinta kamu, karena dia pun tipikal orang yang sangat optimis nih ya. Coba kamu optimis dengan kehidupan cinta kamu. Meskipun kamu sakit di belakang sana sampai akhirnya kamu menutup diri sama lawan jenis, atau bahkan kamu memutuskan untuk nggak punya pasangan atau belum siap untuk membuka hati kamu, tetap optimis dengan kisah cinta kamu teman-teman ya. Ambil saja pelajaran dari kisah cinta kamu yang gagal supaya kamu bisa lebih pintar lagi dalam memilih pasangan, apalagi pasangan hidup gitu ya teman-teman ya. New love ya, dia akan menjadi cinta barunya kamu. Ini cinta baru belum tentu kamu baru kenalan terus jatuh cinta, belum tentu itu. Karena pada kenyataannya pilihan satu, kamu sudah lama kenal sama orang ini as a friend. Bahkan kamu tidak akan menyangka kalau tiba-tiba nanti orang ini datang ya. Kamu kalau tiba-tiba orang ini datang apalagi terus menyatakan cinta sama kamu, ini bagaikan shock terapi sama kamu ya.
teman-teman. Di sini new love. Ini new love ini belum tentu orang ini baru kenal sama kamu terus langsung jatuh cinta, pendekatan belum tentu. Tapi bisa saja kalian sudah lama berteman tapi tidak pernah ada hubungan cinta apapun selama umur kamu gitu ya. Sepanjang umur kamu pokoknya kamu nggak pernah punya kisah cinta sama orang ini. Mungkin kamu berteman sama dia, bahkan bersahabat, bahkan ini jadi teman curhat kamu gitu. Bisa saja itu menjadi cinta barunya kamu ya. Tapi kalau aku lihat pilihan pertama di sini, kamu sudah cukup lama mengenal orang ini, ada di circle pertemanan kamu. Ya, entah kamu dikenal sama saudara kamu, adik kakak kamu, orang tua kamu, atau bahkan sama sahabat kamu, sama teman kamu, atau bahkan mungkin ini teman kerja kamu, teman bisnis kamu, intinya kamu sudah kenal sama orang ini. Oke, dia akan membuka hati kamu yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta. Tapi itu kan rencananya kamu, teman-teman. Belum tentu semesta berencana seperti itu juga. Di sini ada engagement, ya. Mungkin nanti hubungan kamu dengan orang ini bukan hubungan yang main-main, bukan hubungan remaja lagi, tapi hubungan yang cukup serius, ya. Dan orang ini mampu meyakinkan kamu tentang yang namanya cinta sejati, yang namanya hubungan cinta, yang namanya hubungan serius gitu ya, teman-teman. Di sini ada King of Wands. Ini tipikal orang yang akan effort banget, yang akan usaha banget, yang akan berjuang banget untuk apapun yang dia inginkan. Ya, dalam konteks ini adalah cintanya dia ke kamu, teman-teman ya. Ya, hubungannya akan serius ya di sini. Banyak dari kamu hubungannya akan serius sama orang ini ya. Di sini ada playfulness. Orang ini banyak yang suka berteman sama orang ini, lawan jenis juga banyak yang suka sama orang ini gitu, teman-teman. Karena apa? Orang ini nggak membosankan, ya. Punya skill komunikasi yang sangat baik gitu. Dia enak diajak curhat, enak diajak ngobrol, bercanda juga enak gitu ya. Kalau berteman sama orang ini, bergaul sama orang ini nih, dia bisa serius, bisa juga bercanda. Serius tapi santai orangnya gitu ya, teman-teman. Mungkin juga karena sifatnya dia yang seperti itu, teman-teman ya, serius tapi santai. Mungkin juga nanti ketika kamu menjalani hubungan cinta sama orang ini, nggak serius-serius melulu gitu ya. Nanti adalah waktunya bercanda berdua gitu ya, menghabiskan waktu di rumah aja tapi ya seru gitu, teman-teman ya. Intinya orang ini serius tapi santai ya. Oke, ciri-ciri dia, kita cari tahu lagi ya teman-teman, ciri-ciri dia yang akan membuka hatimu ya, yang sudah tertutup dengan yang namanya cinta. Di sini ada nature. Orangnya suka alam, teman-teman ya, suka alam. Ketika dia lagi resah banget, dia lagi gelisah banget, dia lagi jenuh banget sama aktivitas dia di kota gitu ya, di kota besar, di keramaian, dia suka banget ke alam. Mungkin nanti kalau kamu punya hubungan cinta sama orang ini, dia bakalan ajak kamu jalan-jalan lebih ke alam sih ya. Meskipun dia suka bersosialisasi, tapi dia kurang suka kalau misalnya ngajakin orang-orang tercintanya dia tuh ke mall gitu ya. Mungkin akan sesekali, tapi akan lebih sering ke alam seperti itu. Karena orang ini suka alam. Ketika dia ingin menyendiri, ketika dia ingin menenangkan dirinya dia, hatinya dia, bermeditasi mungkin, dia lebih suka menyatu dengan alam. Abundance atau creativity, orangnya sangat kreatif teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya nggak bisa diem ya. Kalau dia lagi ada waktu untuk beristirahat aja, ada aja yang dia kerjain di rumahnya dia, banyak hobinya dia. Orangnya kreatif banget. Dari kekreativitasan dia ini, dia mampu menghasilkan uang ya. Di sini ada courage, orangnya sangat berani ya. Di sini ada Knight of Swords dan ada King of Wands. Orangnya sangat optimis, sangat berani. Bakalan kelihatan banget usahanya dia untuk mendekati kamu. Bakalan kelihatan banget usahanya dia untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mungkin itu menjadi salah satu prinsip hidupnya dia ya. Pokoknya dia harus berusaha dulu mendapatkan apapun yang dia inginkan sampai dapat gitu. Mungkin seperti itu. Orangnya sangat berani. Ya, ketika dia sudah yakin dengan cintanya dia sama kamu, merasa yakin di dalam intuisinya dia bahwa ini waktunya untuk datang ke kamu, dia bakalan berani banget menyatakan, menumpahkan semua perasaannya sama kamu ya, sejujur-jujurnya. Udah nggak ada lagi yang dia tutup-tutupin. Mungkin kamu bakalan kelepek-kelepek sama orang ini karena keberaniannya dia juga ya, teman-teman ya, kenekatannya dia juga untuk datang ke kamu. Oke, di sini ada spirit guides. Sepertinya tadi aku sudah jelaskan, ya, orang yang akan mendekati kamu ini, yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup sama yang namanya cinta ini, dia peka dengan para penjaganya. Bahkan dia sering berkomunikasi dengan para penjaganya, terutama kalau dia lagi gelisah. Pokoknya energi negatif lagi kuat banget di dalam dirinya, dia langsung tuh menyendiri, mendekatkan diri.
mendekatkan diri sama spirit guides-nya dia, berkomunikasi, mencari solusi, bertanya gitu ya teman-teman. Intinya orang ini mengerti tentang spiritual dan mungkin supernatural teman-teman. Ya, orang ini sangat dekat hubungannya dengan spirit guides-nya dia. Oke. Inisial dia atau inisial kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan satu ini terus. Oke, dirapin dulu teman-teman ya. Ada huruf S, T, P, L, V, Y, A, T, H, V lagi, ada U, ada N, ada O, dan O ya. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Oke, ciri-ciri tambahannya dia yang akan membuka hati kamu. Teman-teman, pilihan satu. Ciri-ciri tambahan dari dia yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup karena cinta. Oke, pilihan satu universe. Oke, di sini ada misterius, orangnya sangat misterius ya. Ada kulit terang, pelin-pelan, mungkin terkesannya pelin-pelan, tapi sebenarnya dia banyak pertimbangan ya. Apalagi kalau misalnya ini ada hubungannya dengan masa depan, dia pasti akan pilih-pilih nih teman-teman ya. Intuitif ya, seperti tadi aku jelaskan, orang ini sangat intuitif sekali, intuisinya sangat tajam. Bahkan mata ketiganya dia sudah mulai terbuka ya teman-teman. Dia sangat peka lah dengan yang halus-halus itu. Sangat peka juga dengan spirit guides-nya dia. Karyawan, dia seorang karyawan, dia bekerja di suatu perusahaan, mungkin dia teman kerja kamu teman-teman. Introvert, ada misterius, ada introvert. Ini tipikal orang yang memang perpaduan antara ekstrovert dan introvert. Introvert itu cenderung dia tertutup sama masalah-masalah pribadinya dia, ya teman-teman ya. Sangat tidak mudah dicari tahu tentang kegagalannya dia, kesedihannya dia. Dia bakalan jadi tertutup banget tentang masalah pribadinya dia, masalah keluarganya dia ya. Orangnya posesif kalau udah cinta banget ya. Teman ya, seperti tadi aku jelaskan dari Three of Cups ya, ini dari pertemanan ya. Kamu udah cukup kenal sama orang ini, tapi hanya sebagai teman. Oke, terakhir kita cari tahu tambahannya, ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu. Pilihan satu. Di sini aku melihat ada Leo, ada Scorpio, ada angka 2 dan angka 12. Mungkin ini akan relate dengan hubungan kamu dengan orang ini. Mungkin angka 2 dan angka 12 ini bulan kelahiran kamu atau dia, tanggal kelahiran kamu atau dia, atau sekedar kamu suka dengan angka-angka ini atau dia. Ya, teman-teman ya, mungkin kamu akan relate dengan angka ini, 2 dan 12. Kamu dan dia. Oke, dan satu, kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Diaminkan saja segala hal yang positifnya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua. Ini khususnya untuk single ya. Kamu tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Tapi kalau kamu sudah berumah tangga, kamu sudah punya pasangan, kamu kepo dengan isi videonya, ya bebas-bebas saja ya teman-teman. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang akan datang membuka hati kamu itu. Ya, dia yang akan membuka hati kamu yang memang sudah tertutup dengan yang namanya cinta. Kamu yang menutupnya. Mungkin kamu punya pengalaman cinta yang tidak enak di belakang sana. Akhirnya kamu memutuskan untuk menutup hati kamu, tidak ingin punya hubungan cinta dengan siapapun atau belum siap. Tapi itu hanyalah rencana kamu sebagai manusia, ya kan? Kadang-kadang semesta punya rencana lain. Kadang-kadang ketika kita tidak berekspektasi terhadap apapun ya, dalam hal cinta, pertemanan, uang, apapun ya, justru semesta akan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan itu, ya kan? Itulah ajaibnya semesta, ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu teman-teman, dia yang akan membuka hati kamu yang sudah tertutup itu. Seperti apa ciri-cirinya? Tidak terikat gender, laki-laki atau perempuan, kamu atau dia. Energi dominannya lebih kemana? Lebih ke feminin atau lebih ke maskulin? Ya, bebas teman-teman. Ambil yang cocoknya saja, ambil yang resonate saja dengan situasi dan keadaan kamu, dengan intuisi kamu. Nggak cocok sama sekali atau kamu tidak nyaman dengan cara aku membacakan readingan kamu, tinggalkan, jangan paksakan. Jangan berikan komentar-komentar yang tidak baik ya, untuk orang lain yang kamu tidak kenal, teman-teman ya. Sesimpel kalau kamu gak cocok, tinggalkan saja. Tidak nyaman, tinggalkan saja. Ya, teman-teman, aminkan saja hasil readingan kamu nanti ya. Ini fun reading, ini untuk hiburan, jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang gak cocok ya. Oke, kita cari tahu yuk. Dia seperti apa sih dia yang akan membuka hati kamu yang memang sudah tertutup itu, pilihan kedua. Oke, di sini ada Ace of Swords. Orangnya sangat tegas teman-teman nih. Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia ya. Ada The Moon, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces di sini ya, energinya. Nine of Swords.
Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya, sejujur-jujurnya teman-teman. Kalau memang nggak cocok, tinggalkan saja. Aku tidak akan menutup-nutupi apapun hasil readingan kamu nanti ya. Oke. Ciri-cirinya dia. Four of Swords. Dan ada King of Pentacles. Oke. Aku rapihin dulu ya kartunya. Oke, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Teman-teman, dia yang akan membuka hati kamu ini dari The Moon ini intuisinya sangat-sangat tajam, teman-teman. Ini bahkan aku lihat dia mengerti tentang spiritual dan supranatural sekaligus. Ya, mungkin ini pemberian dari keluarganya dia atau bahkan ini dia jadikan profesi untuk dia cari duit gitu ya. Sebagian dari kamu dia ini mengerti tentang spiritual dan supranatural, mungkin dia mempelajari hal itu, mendalami hal itu, mencari uang lewat itu, atau sekedar dia cukup tahu aja gitu. Jadi tidak didalami, cukup tahu aja. Intuisinya sangat tajam di sini dari The Moon ya. Ini perpaduan antara extrovert dan introvert. Teman-teman dari The Moon dan ada Ace of Swords. Ini tipikal orang yang sangat terbuka sebenarnya. Untuk hal-hal tertentu dia bisa jadi orang yang sangat terbuka, sangat jujur apa adanya, sangat straight to the forward ya. Bahkan kalau misalnya orang tidak kenal sama orang ini terkesannya orangnya galak ya teman-teman, terkesannya orangnya galak, susah untuk didekati. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati kecilnya dia, ini orang yang sangat tulus, memberikan cinta, memberikan kebaikan, orang yang sangat tulus, tanpa pamrih ya. Dia untuk beberapa bagian tertentu, beberapa hal dia bisa menjadi sosok yang sangat terbuka. Tapi untuk hal-hal tertentu juga dia bisa menjadi orang sangat diam, ya, tidak mudah terbuka untuk hal-hal pribadinya dia. Apalagi kalau itu hal-hal yang menyangkut tentang kesedihannya dia, kekecewaannya dia, masa lalunya dia. Kalau dia tidak terlalu percaya sama seseorang, dia nggak bakalan jadi terbuka. Ya teman-teman ya. Bahkan kalau dia mengerti tentang spiritual dan supranatural ini, dia punya sixth sense ya teman-teman ya. Dia mampu melihat hal-hal yang orang awam tidak lihat. Dia kadang-kadang dia punya rasa tidak percaya diri dengan kemampuan dia ini. Jadi orang yang minder gitu dengan kemampuan dia ini. Ya mungkin takut dianggap halu gitu ya teman-teman. Kan orang-orang di luar sana gampang banget menghakimi seseorang. Itulah yang dia takutkan, itu yang dia khawatirkan. Ya ini orang yang perpaduan antara introvert dan extrovert. Dia bakalan jujur apa adanya sama kamu nanti tentang perasaan cintanya dia, ya. Tapi dia bakalan sangat tertutup untuk kekecewaannya dia, masa lalunya dia. Apalagi hal-hal yang membuat dia marah, sedih banget di belakang sana. Jadi mesti memupuk kepercayaannya dia 100% dulu nih, supaya dia bisa menjadi terbuka sama kamu nanti sebagai pasangannya mungkin, teman-teman ya. Teman-teman ini collective reading, ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik karena kita bicara soal cinta. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, ya, teman-teman. Ini tipikal orang yang ada Ace of Swords dan ada King of Pentacles. Ini tipikal orang yang hanya ingin menunjukkan sisi suksesnya dia saja, ya. Ini tipikal orang yang lebih ingin menunjukkan sisi suksesnya dia karena memang ini pekerja keras banget. Teman-teman dari King of Pentacles, si dia ini yang akan datang membuka hati kamu yang tertutup sama yang namanya cinta ini ya. Dia pekerja keras banget loh. Ya, pekerja keras banget. Dia akan melakukan banyak hal, banyak cara, dengan cara apapun untuk mendapatkan uang. Untuk mensukseskan karirnya dia. Ya, apapun karirnya dia, teman-teman. Ya. Mungkin dia bekerja di suatu perusahaan atau dia businesswoman ya teman-teman, tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri nanti. Intinya orang ini punya pekerjaan yang mapan, otomatis keuangan yang nggak kurang deh pokoknya gitu ya teman-teman. Orang yang sangat bertanggung jawab sama pekerjaannya dia, orang yang sangat berkomitmen. Kalau nanti dia datang ke kamu, dia bakalan jujur banget mengungkapkan isi hatinya dia. Apalagi kalau dia sudah sangat percaya sama kamu, apa yang ada di dalam hati kecilnya dia, masa lalunya dia, kemampuannya dia, pekerjaannya dia, apapun tentang dia, tentang keluarganya dia, tentang dirinya dia, tentang kemarahan, kesedihan, dan apapun tentang dia bakalan terbuka banget. Kalau dia sudah yakin banget sama kamu. Ya, kalau dia sudah merasa sangat yakin sama kamu dan nyaman sama kamu, dia orang yang sangat berkomitmen. Dia tipikal orang yang sudah sangat dewasa dan bijaksana ya, pola pikirnya dia, sifatnya dia, teman-teman. Jadi dalam hubungan cinta, apalagi dia sudah sangat mencintai pasangannya, dia sudah sangat yakin, sangat nyaman gitu ya, dia bakalan berkomitmen. Dia ajak kamu untuk
menjalani hubungan yang serius, bukan hubungan yang main-main lagi gitu ya. Kamu akan mendapatkan komitmen sama orang ini, teman-teman. Di sini ada Four of Swords dan ada The Moon. Ya, ini perpaduan antara introvert dan extrovert. Kalau dia lagi di sini ada Nine of Swords, seseorang yang memang sering sekali bermimpi buruk nih. Ada The Moon, ada Nine of Swords, teman-teman. Ini tipikal orang yang sering sekali bermimpi buruk ketika dia malam hari. Mungkin ketika dia jiwanya lagi capek banget, fisiknya lagi capek banget gitu ya. Karena dia juga sensitif banget dengan hal-hal yang halus itu, dia sensitif dengan suara alam semesta, dan sensitif dengan spirit guides-nya dia. Terutama ketika dia lagi punya banyak masalah yang dia pendam dan dia tidak sanggup untuk memberitahu kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya ya teman-teman, dia bakalan bermimpi buruk mulu ya. Terus menerus bermimpi buruk. Jadi nggak maksimal istirahatnya dia. Nah saat itu dia mengundurkan diri. Mundur sementara dari kesibukannya dia, dari kehidupan sosialnya dia. Untuk apa? Ya untuk bermeditasi, untuk menenangkan diri, untuk melepaskan semua energi-energi negatif yang dia sangat sadar itu harus dihilangkan. Karena orang ini sangat peka dengan energi juga, teman-teman. Aku mendengar di sini tarot, mungkin beberapa dari kamu dia bisa tarot juga ya, bahkan menjadikan itu suatu profesi. Ya, oke, aku sudah sampaikan hal itu, apa yang aku dengar, teman-teman. Ya, dia yang akan membuka hati kamu ini tipikal orang yang akan banyak mengambil waktu untuk sendiri ketika dia lagi gelisah, dia kurang istirahat, dia merasakan energi-energi negatif gitu ya, entah dari dirinya dia, entah yang dia ambil dari luar gitu. Dia bakalan membutuhkan waktu untuk sendiri. Mungkin ketika nanti kamu sudah punya hubungan cinta sama orang ini, ya dia bakalan jujur banget nih. Ketika dia membutuhkan waktu untuk sendiri tanpa gangguan siapapun, apalagi kamu ya, dia bakalan jujur banget sama kamu kalau dia nggak mau diganggu. Ya dia pergunakan untuk bermeditasi, melepaskan energi negatif itu, berdoa gitu ya, beribadah. Orang yang akan membuka hati kamu ini, teman-teman, ini sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia, dengan sisi keduniawian dia ini sangat seimbang ya. Ada The Moon dan ada Ace of Swords di sini. Ya, dia bekerja keras, ya dia mementingkan karirnya dia, ya mementingkan keluarganya dia, kebahagiaan dirinya dan keluarganya gitu ya. Ya dia mementingkan kemandiriannya dia gitu. Tapi juga dia tidak pernah melupakan sisi rohaninya dia. Jadi seimbang tuh, sisi rohaninya dia, ibadahnya dia dengan sisi spiritualnya dia. Sisi spiritualnya dia dengan sisi duniawinya dia seimbang banget. Dia tahu kapan waktunya dia harus beribadah. Ya, dia langsung mundur nih. Ketika dia merasa sudah waktunya beribadah, iya dia mundur. Ketika dia sedang merasa ingin menyendiri, ya dia mundur dari kehidupan sosialnya dia. Ya, ini mundurnya untuk jangka waktu yang cukup lama nih. Karena orang ini tipikal orang yang butuh healing. Healingnya dia tuh bukan jalan-jalan ya teman-teman. Healingnya dia mungkin dengan menyendiri, dengan melakukan hobi-hobinya dia sendiri, dengan cara bermeditasi, berdoa, beribadah, itu cukup lama. Ini tipikal orang yang cukup lama untuk melepaskan semua energi-energi negatif dari dirinya atau apa yang dia dapat dari luar. Ya, ini soalnya ada empat ya. Aku merasakan empat. Dia mudah menyerap energi yang dia dapat dari luar. Ketika dia lagi jalan di luar, dia bergaul sama orang lain, tiba-tiba dia merasa bad mood, marah, yang dia tahu bahwa ini energinya bukan punya dia nih. Nah, saat itu dia membutuhkan waktu untuk sendiri, mundur sementara. Ya, untuk melepaskan itu dia tahu caranya, teman-teman, untuk melepaskan energi-energi negatif yang bukan punya dia. Oke, dari King of Pentacles aku merasakan memang orangnya banyak duit ya. Jadi kelihatan deh dari cara dia bicara, dari apa yang dia pakai gitu ya, mobil, rumah, penampilannya dia, cara bicaranya dia, kelihatan banget kalau orang ini pinter, banyak uangnya, posisi dan jabatannya cukup baik ya, dalam hal pekerjaannya dia, karirnya dia gitu ya. Di sini ada Nine of Swords. Ini tipikal orang yang kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ini bakalan overthinking banget ya. Susah banget istirahat. Dia tipikal orang yang sangat perfeksionis. Di sini ada Ace of Swords. Perfeksionis sekali. Ya, mungkin prinsip hidupnya dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik ya, teman-teman. Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk pekerjaannya dia ya. Dan mungkin dia akan sangat meyakinkan kamu tentang perasaannya dia. Sampai kamu nanti benar-benar kelepak-kelepak sama orang ini ya. Dan kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ini bakalan susah banget tidur sih. Ya, bakalan anxiety banget gitu. Ini tipikal orang yang seperti itu, saking perfeksionisnya. Dia suka sekali barang-barang bagus ya. Ya nggak apa-apa sih teman-teman ya.
karena dia punya kemampuan secara finansial, dia bakalan menganggap kamu adalah sosok yang sangat berharga untuk dia nih. Ya, dia bakalan memberikan apapun yang kamu mau nih. Ya, dalam hal keduniawian, misalnya kamu mau apa, makan di mana, dia bakalan turutin. Kamu mau barang apa, dia bakalan turutin. Kalau dia mampu, dia bakalan turutin. Ya. Dari The Moon di sini aku merasakan ada perbedaan warna kulit antara kamu sama orang ini, ya. Teman-teman, ini ambil yang cocoknya saja sama kamu ya. Ada banyak perbedaan sebenarnya antara kamu dengan orang ini. Perbedaan di sini ada King of Pentacles dan ada The Moon. Beberapa dari kamu nih akan ada perbedaan usia. Ya, entah kamu yang jauh lebih tua atau dia yang jauh lebih tua daripada kamu. Pokoknya ada perbedaan usia di antara kamu dengan orang ini. Banyak perbedaannya. Ada yang perbedaan apa ya namanya? Ada perbedaan agama dan kepercayaan. Di sini aku merasakan ya perbedaan pola pikir yang sangat jauh antara kamu sama orang ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Ketika ada cinta, ada komitmen. Perbedaan-perbedaan itu bisa bisa diselesaikan ya. Ada win-win solution untuk perbedaan itu. Kalau aku lihat dari King of Pentacles, energinya dia setia banget nih sama kamu teman-teman, meskipun nanti sedikit aku merasakan ada Ace of Swords di sini. Hubungan kamu akan lebih banyak melalui sosial media, telepon, video call gitu ya. Mungkin karena kesibukan masing-masing, kamu sibuk terutama dia gitu, atau bahkan sedikit dari kamu ada yang menjalani LDR di sini, pilihan kedua ya. Tapi dia bakalan setia banget sih sama kamu, setia dengan komitmennya dia sama kamu teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu yang tertutup sama cinta ya. Oke, pilihan kedua, Universe please. Di sini ada honeymoon ya. Seperti tadi aku jelaskan, sedikit dari kamu akan menjalani hubungan LDR, jarak jauh, entah kamu entah dia yang bekerja di luar kota atau luar negeri ya. Di sini ada honeymoon, dia bakalan sering ajak kamu jalan-jalan ke alam nih teman-teman. Ada honeymoon, terutama hal-hal yang sifatnya air ya, ada yang berbau air gitu, danau, sungai, laut, pantai gitu. Ya, soulmate ya, dia menganggap kamu soulmate-nya dia sih teman-teman. Dia bakal meyakinkan banget tentang hal itu ya. Dia bakal meyakinkan banget bahwa dia bukan seperti orang yang lalu dalam hidup kamu. Dia bukan seperti orang yang membuat kamu kecewa sampai akhirnya kamu menutup diri kamu, tidak percaya lagi sama yang namanya cinta. Dia bakal meyakinkan banget bahwa dia cinta kamu, dia menghargai kamu, dia menginginkan kamu menjadi miliknya dia setia sama kamu. Pokoknya banyak yang akan dia yakinkan sama kamu. Ya. Dia bakalan membuka hati kamu. Sampai kamu terbuka hatinya untuk dia bakalan effort banget sih, teman-teman ya. Di sini ada soulmate karena dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya dia. Ya, kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia. Kan masing-masing dari kita ini berdoa bukan hanya untuk minta kesehatan, uang, karir gitu ya. Tapi masing-masing dari kita pasti pernah berdoa pengen punya pasangan yang seperti ini. Dan kamu adalah jawaban dari doanya dia. Di sini ada new love, ya ini cinta baru untuk kamu ya teman-teman ya. Aku merasa sih sepertinya pilihan kedua kamu belum mengenal orang ini. Ya, ini adalah komunikasi yang baru. Mungkin kamu nanti akan kenal sama orang ini di lingkungan kerja kamu ya teman-teman. Ini bukan dari lingkungan pertemanan. Ya, ini benar-benar baru. Hubungan kamu dengan orang ini benar-benar baru. Mungkin dia nanti jadi karyawan baru di tempat kamu kerja. Mungkin kamu nanti akan dikenalin sama keluarga kamu gitu ya. Intinya ini adalah cinta baru kamu. Ada Ace of Swords dan ada new love. New love ini bisa saja kamu baru kenalan, langsung jadian, atau langsung pendekatan. Tapi bisa saja new love ini adalah seseorang yang memang tidak pernah punya hubungan cinta sama kamu. Mungkin selama ini kamu menganggap dia teman. Sudah lama bertemannya, jadi teman ngobrol, teman hangout gitu ya. Tapi tidak ada ekspektasi percintaan dengan orang ini. Itu bisa saja. Itu bisa masuk kategori new love. Tapi untuk kamu yang memilih pilihan kedua, ini benar-benar kamu baru kenal sama orang ini. Ya, seperti tadi aku jelaskan, balik lagi. Ya. Mungkin dia karyawan baru di tempat kamu, mungkin kamu akan dikenali sama teman kamu, sahabat kamu, atau bahkan keluarga kamu. Ya, ini akan menjadi cinta barunya kamu, dan banyak sekali dari kamu pilihan kedua kamu belum mengenal orang ini. Let go of control issue. Nanti kalau kamu nanti pendekatan sama orang ini, kenalan sama orang ini, lepaskan semua ekspektasi yang berlebihan. Jalani saja dengan baik. Pendekatan, ikuti saja prosesnya, ya, perkenalan, pendekatan, pacaran mungkin gitu ya. Jangan memaksakan keadaan, biarkan semesta yang mengatur semuanya.
Ya, let go of control issue. Misalnya kamu emang dia nanti akan menjanjikan suatu hubungan yang berkomitmen, tapi kamu maksa terus, kapan nih tanya terus gitu. Jangan ya teman-teman. Coba dilepaskan semua control issue itu. Biarkan semesta yang mengatur semuanya. Persatuan kalian berdua ini, unionnya kalian berdua ini kapan, itu biarkan semesta yang mengatur semuanya. Kamu cukup menjalankan aktivitas kamu, menjadi versi terbaik dirimu, dia pun seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada waktunya, ada divine timing yang diatur oleh semesta untuk kamu sama dia, bakalan ada union di antara kamu berdua ya. Let go of control issue. Jangan paksakan dia untuk menjadi sesuai apa yang kamu mau. Kalian ini adalah pribadi yang berbeda. Ya, seperti tadi aku jelaskan, ada the moon, ini banyak sekali perbedaan. Tapi kalau memang udah kehendak semesta kalian bersatu, ya itulah yang akan terjadi teman-teman ya. Jalani saja hidup kamu, aktivitas kamu, hobi kamu dengan sebaik-baiknya. Mungkin tentu saja dengan dibawa doa ya teman-teman. Kita cari tahu lagi ya. Di sini ada intuitions. Ya, intuisinya dia sangat tajam teman-teman. Nggak ada yang bisa bohong sama orang ini. Jarang ada yang bisa berbohong sama orang ini. Dari lingkungan pertemanannya kah, dari keluarganya kah, atau bahkan kamu nanti ketika punya hubungan sama orang ini, dia selalu menggunakan intuisinya dia. Kalau misalnya ada yang tidak nyaman untuk dia, itu berarti intuisinya dia akan mengatakan sesuatu, dan dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Sangat tajam intuisinya dia ya. Di sini ada the moon soalnya juga ya. Oke, live in the present. Live in the present, dan ada let go of control issue. Jalani saja hubungannya sebaik-baiknya, perkenalannya, pacarannya. Ya, jangan dipaksakan keadaannya. Jangan terlalu ngotot ya teman-teman. Jalani saja dengan natural, dengan apa adanya. Menjadi versi terbaik masing-masing. Ada waktunya kalian untuk union ya. Hiduplah di sekarang. Hiduplah di masa sekarang. Ya. Karena masa depan kamu sama si dia ini, masa depan hubungan kamu dengan si dia ini tergantung dari apa yang kamu jalani saat ini. Usahanya kamu dalam hal yang positif, doa-doanya kamu, pasrahnya kamu sama semesta gitu ya. Hiduplah di masa sekarang, jalani saja prosesnya. Ya, ancestors. Ya, orang ini dijaga oleh spirit guides, dijaga oleh leluhurnya dia ya teman-teman. Mungkin kamu, mungkin dia. Angels, ya fix ya, orang ini tajam banget intuisinya dia mengerti tentang spiritual, dia cukup terbuka dengan yang namanya supranatural, karena spiritual dan supranatural itu tidak bisa terpisahkan teman-teman ya. Ya, dua hal itu dia mampu. Dia bisa berkomunikasi dengan spirit guides-nya dia, mungkin angels, mungkin leluhurnya dia. Oke, kita cari tahu lagi ciri-ciri dia yang akan membuka hati kamu ya. Pilihan kedua. Aku rapiin dulu sebentar. Ada energi Scorpio, ada energi Cancer ya, nggak heran ya teman-teman ya, intuisinya sangat tajam ya. Di sini water sign kuat sekali, energi zodiaknya dia atau kamu ya. Ini ada angka 3, ada angka 9. Mungkin kamu dan dia akan relate dengan angka-angka ini. Mungkin ini tanggal kelahiran kamu, bulan kelahiran kamu atau dia. Mungkin sekedar suka aja dengan angka-angka ini ya. 9 dan 3 ada energi Scorpio, ada energi Cancer. Huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau mungkin ini bahkan inisial ya, inisial panggilan kamu atau dia. Pilihan kedua universe. Oke, aku rapihin dulu. Yap, di sini ada huruf B, W, X, R, A, F, P, C, Q, P, A dan K ya. Oke, terakhir kita cari tahu ciri-ciri tambahannya dia yang akan membuka hati kamu. Pilihan kedua, universe, ciri-ciri tambahannya untuk pilihan kedua. Oke, rapiin dulu teman-teman. Lumayan banyak ya pilihan kedua di sini. Ada overthinking ya, seperti tadi aku jelaskan. Orang ini kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bakalan overthinking banget ya. Suka berpikir yang berlebihan gitu ya, yang belum tentu benar sebenarnya. Yang itu bisa berimbas dengan dia nggak punya waktu istirahat yang cukup baik gitu ya. Ada sensitif, orang yang sangat sensitif, mudah terluka, mudah kesinggung ya. Jadi hati-hati kalau bicara sama orang ini teman-teman. Ada disiplin orangnya ya, dari Ace of Swords juga aku lihat di sini orangnya sangat disiplin ya. Disiplin dengan waktu, kebersihan, kerapihan gitu. Introvert akan sangat tertutup untuk hal-hal pribadinya dia. Terutama hal-hal yang mengecewakan, masa lalunya dia yang menyedihkan gitu. Senyumnya sangat manis. Mungkin kamu akan tertarik sama orang ini diawali dengan senyumnya dia. Suka pakai kacamata hitam, terutama kalau di luar ruangan ya. Dia suka makan, hobi makan, pekerja keras banget teman-teman ya. Dari King of Pentacles aku lihat orangnya pekerja keras banget. Karyawan, mungkin dia bekerja di suatu perusahaan tapi dia punya posisi dan jabatan yang cukup baik. Cinta, dia cinta sama kamu.
Ada energi Scorpio, dia punya lesung pipit, dia lebih suka pakai motor kemana-mana, mungkin lebih murah, lebih simple, lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke, pilihan kedua semoga cocok ya. Sekali lagi, aku nggak bakalan bosen, terserah kamu mau ngomong aku berulang-ulang kayak ngomongnya gimana, pokoknya kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Kenapa aku selalu disclaimer soal hal ini? Karena di komentar-komentar ini macam-macam ya komentarnya ya teman-teman ya. Jadi daripada kamu berkomentar yang menyakitkan, lebih baik tinggalkan saja kalau nggak nyaman. Dengan Lance Intuition, cari saja tarot reader yang lain yang mungkin sesuai dengan vibrasi kamu. Oke? Bye-bye.